lupa like, comment, and subscribe Senopati 86. Yang saya hormati pimpinan Pagar Nusa yang kebetulan sudah izin tadi mau keluar. Yang saya hormati dan saya cintai keluarga besar Pagar Nusa yang hari ini sesuai informasi yang kami dapat sekitar 80 atau 70 orang yang akan hadir dalam kegiatan ini. Pertanyaan saya kemarin juga bahwa usianya yang hadir itu kira-kira berapa tahun sampai berapa tahun batasannya. Yang saya dapat dengan apa yang saya lihat beda. Penting. Tapi apapun itu, terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk hadir di tengah-tengah sahabat semua di Kabupaten Sragen, dan ini bukan satu kegiatan yang pernah saya datangi dan saya hadiri dalam rangka wawasan kebangsaan. Dan juga tidak hanya satu komunitas atau satu organisasi besar atau organisasi silat tradisi besar yang lahir dari sebuah organisasi yang paling tua di Indonesia. Saya sampaikan dari awal bahwa clue-nya yang saya akan sampaikan dalam materi penguatan wawasan kebangsaan ini, jangan hanya bangga dengan kuantitas, tapi banggalah dengan kualitas. Itu tema utama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini di aula ini kita bisa bertemu dalam satu kegiatan luar biasa. Workshop Advokasi Hukum dan Kebangsaan PC PSNU Pagar Nusa Kabupaten Sragen yang hari ini alhamdulillah sudah dihadiri oleh seluruh undangan, dan mudah-mudahan ini mewakili saudara-saudara kita khususnya di Kabupaten Sragen. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa kebaikan kita semua, terutama saya banyak belajar lagi tentang bagaimana menyampaikan dan menyerap hal-hal yang penting di dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita semua harapkan syafaatnya besok di hari yaumil qiyamah. Amin. Saudara-saudara sekalian, ada yang bapak-bapak, ada yang mas-mas, ada yang mbak-mbak, adik-adik, banyak sekali terwakili semua dari beberapa umur. Yang kemarin tidak ada notnya itu, di acara itu ada perempuannya atau tidak? Dijawab kayaknya nggak ada, tapi hari ini saya mengharapkan ada, benar ada. Jadi mengharapkan ada dan benar ada. Itu menjadi perimbangan. Kenapa? Karena keluarga besar Pagar Nusa tidak hanya laki-laki, tidak hanya tua-tua, tidak hanya muda-muda, tidak hanya anak-anak. Pagar Nusa adalah lintas generasi sebuah kekuatan tradisi di Indonesia dan Islam di Indonesia. Itu. Saudara-saudara sekalian, saya berdiri di sini, izin Pak Ketua dan senior-senior,
bahwa kegiatan ini tentunya memiliki harapan. Kemarin saya sampaikan, apakah kita sebagai sebuah bangsa sudah mengenal diri kita sebagai bangsa itu yang pertama. Apakah kita sebagai bagian dari warga negara sudah mampu berkontribusi terhadap negara? Apakah kita sebagai warga negara sudah memiliki keyakinan bahwa saya mampu berkontribusi terhadap diri kami, terhadap keluarga kita, terhadap lingkungan kita, dan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia? Seringkali kita agak lupa di situ dan kita tidak banyak membahas hal itu. Saudara-saudara sekalian, saya harus menyebut apa ini kalau kita bicara semangat. Ada yang kemarin saya tanyakan perihal Pagar Nusa di Sragen. Apa ya semangatnya Pagar Nusa Sragen itu? Sebenarnya apakah hanya slogan saja atau yang lain? Saya perlu sharing ini karena sebenarnya yang tahu masalah-masalah di dalam pribadi-pribadi yang ada di ruangan ini, kami bicara pada ruang Pagar Nusa, adalah keluarga besar Pagar Nusa itu sendiri. Yang berperang satu dengan yang lain adalah hati kita, karena mungkin kepahaman kita yang kurang tuntas di dalam menyerap apa itu nilai-nilai kebangsaan pada diri kita sebagai sebuah warga. Saya akan melempar satu pertanyaan acak yang mudah-mudahan pertanyaan ini menjadi bahan bagi diskusi kita. Kemudian dari diskusi itu kita bisa simpulkan dan kita coba merumuskan satu hal konsep yang bisa diimplementasikan dan dipahami dalam hati, bukan hanya sekedar teori. Ini yang paling penting. Misalkan satu masalah, apa yang sebenarnya kita tahu tentang Pagar Nusa itu sendiri harus lahir dari keluarga besar Pagar Nusa. Pemahaman satu dengan yang lain, saya yakin pendapatnya akan berbeda-beda ketika bicara pemahaman. Tapi kalau tekstual, makanya saya belum lihat ini mendapatkan satu tambahan informasi tentang profil Pagar Nusa. Di luar kami hanya bisa banyak mengakses informasi-informasi yang mungkin saja justru tidak bisa dipertanggungjawabkan melalui media-media yang sangat bebas di luar itu. Saya boleh menanyakan paling belakang mungkin, silakan, supaya bisa mewakili adik-adik yang lain. Boleh saya tahu dari mana? Tapi sebelumnya boleh saya perkenalkan diri dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Kayaknya ada yang ketinggalan tadi. Saya perkenalkan, karena perkenalan saya nggak boleh pakai kacamata. Nama saya Anggit Purnomo Adi. Bekal pendidikan saya hukum, komunikasi. Dalam proses doktoral belum tuntas, mudah-mudahan tuntas, tapi di sahabatnya sudah mulai banyak yang tuntas. Jadi saya termasuk golongan yang kurang produktif, tidak termasuk cerdas mungkin. Saya sudah berkeluarga, anak saya 6, nomor 1 laki-laki dari Brawijaya, S2 sudah. Yang kedua laki-laki, ganteng-ganteng, pamerin nanti fotonya, dari Universitas Gadjah Mada. Yang ketiga lulusan Akademi Militer Angkatan Darat tahun kemarin, jadi gede-gede kan, Bapak Ekcil. Yang keempat SMA kelas 3, mau masuk Universitas Pertahanan Jakarta. Yang kelima anak angkat perempuan, SMP kelas 2. Yang terakhir anak lagi dapat, laki-laki lagi, kelas 4 SD, jadi loncatannya 8 tahun lebih dari masnya. Hari ini saya baru selesai milad
ke-53 tahun. Jadi ternyata sudah tua. Pak Kepala saja itu lahir tahun Pak Ketua sini, Pak Garnusa sini aja umur lahir tahun 76. 78. Saya lahir 69. Saya termasuk golongan yang tidak boros. Kalau sama anak-anak ya. Tapi gitu. Jadi saya bersyukur bahwa pada kesempatan hari ini sekali lagi saya minta waktu cukup lama kalau diperkenankan supaya tidak tidak tuntas lah. Beberapa nanti saya akan menyerap dulu masukan, lantas kemudian saya share kembali, saya buat grup karena saya bilang ini harus lahir dan betul-betul tumbuh dari keluarga besar dengan pemahamannya, sehingga saya akan tahu hal-hal penting yang memang harus dilakukan dan dirumuskan sebagai langkah nyata. Kira-kira begitu. Jadi ketika datang menjadi satu momentum, maka pulang harus punya oleh-oleh yang diharapkan ini mampu diaplikasikan dan layak untuk bisa dijalankan. Perkenalan saya cukup ya. Ketika ada sebuah peristiwa kecil, lantas kemudian merambat, dibesar-besarkan, dan kemudian kita tersinggung, dan ketersinggungan itu bagian dari ketidakcintaan kita terhadap Indonesia. Kita sulit untuk menghukum orang lain, tapi sebaiknya kita tata diri dari diri kita sendiri sebagai sebuah kekuatan. Tadi di dalam lagu Kebangsaan Indonesia Raya, saya masih merasa lagu Kebangsaan Indonesia Raya ini kita miliki utuh sebagai sebuah landasan kebangsaan kita bernegara. Karena siapa yang tadi ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya ada rasa agak unik, beda, tidak biasa? Siapa kira-kira? Angkat tangan, silakan. Pasti. Saya saja yang berdiri di sini. Ada kekuatan yang lain. Nah, coba pahamkan. Pak Garnusa, di luar sana orang tetangga kita sana bisa jadi menunjuk kita, menunjuk kita, padahal kita memiliki kekuatan kuantitas yang cukup besar. Kuantitas yang cukup besar atau jumlah yang cukup besar ini yang dimiliki oleh Indonesia ini jangan sampai kemudian dimanfaatkan oleh orang lain yang tidak memiliki kecintaan terhadap Indonesia, kebangsaan kita. Pak Garnusa lahir dan besar dalam sejarah panjang. Jangan sia-siakan. Jangan kalian tidak menjaga marwah kehormatan para kiai, para sepuh yang membangun besarnya Pak Garnusa. Dan juga harus dibela dalam cara yang baik dan kepahaman. Indonesia memiliki tatanan hukum yang berlaku, yang harus kita taati, yang harus kita hargai dan kita jaga dari pribadi-pribadi kita. Kalau kita bicara semua orang, maka satu kepala dengan kepala yang lain pasti memiliki cara pandang sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Maka satu yang lain akan memiliki kepentingan masing-masing, sehingga tangan kita bisa bergerak menjadi bagian dari propaganda yang membahayakan bagi diri kita, bahkan pemimpin kita. Nahdlatul Ulama itu menaungi Pak Garnusa. Siapa yang sebenarnya pertama kali kalau dalam doktrinasi Pak Garnusa itu yang harus dijaga? Siapa yang harus dijaga? Iya, siapa yang harus dijaga? Pertama kali jaga itu dirimu di luar doktrinasi Pak Garnusa.
ketika kita harus bisa menjaga diri kita bisa menjaga tatanan yang diwajibkan oleh kelembagaan, maka Anda ada di tengah-tengah negara ini yang harus menjaga nilai-nilai kebangsaan. Saya tersentuh ketika ada salah satu wilayah kita membuat sebuah gerakan Gema Lagu Indonesia Raya. Tapi ketika itu diluncurkan, tidak pernah ada respon masyarakat yang baik. Kenapa? Karena merasa itu dianggap tidak penting bagi pendidikan kebangsaan. Bisa jadi begitu. Atau memang tidak melihat sebuah peluang yang baik. Saya melihat informasi tentang Pagar Nusa di YouTube katakan, itu banyak sekali informasi tentang hal-hal yang terkait apakah ini disengaja atau tidak, adalah peristiwa-peristiwa yang menyudutkan langsung atau tidak langsung atas Pagar Nusa, atau justru Pagar Nusa diperalat begitu untuk menyuarakan perihal pihak lain yang melakukan tindakan terhadap kita. Seringkali begitu, tanpa sadar kita melakukan itu. Tapi kita jarang, misalkan dari mana tadi? Rano. Kumpul anak-anak muda, kumpul dengan keluarga, bapak, ibunya, dan membuat kreativitas atas Pagar Nusa ini, tapi menyuarakan lagu kebangsaan, misalkan bareng-bareng. Saya yang orang Jawa dari daerah Jogja, Semarang, yang lahir di kota Semarang, kemudian saya tumbuh besar di ibu kota negara, di Jakarta, dan berdomisili di sana. Seringkali saya harus membawa-bawa nama kesukuan saya. Itu penting. Kenapa? Kalau ketika kita bicara ketemu dengan orang lain, maka dominasi yang kita sering munculkan adalah wilayah kebangsaan. Maka kita bicara kebangsaan itu, yang melekat pada diri kita adalah ruang wilayah suku tadi. Kita orang Jawa ke Jakarta ketemu dengan bangsa-bangsa, maka ketika kita diskusi akan memperkenalkan diri, pasti Anda akan menyebutkan dari mana kita ada, dari mana kita dilahirkan. Itu bagian dari sebenarnya memperkuat identitas kebangsaan kita. Lantas kemudian ketika PJNU Pagar Nusa ini ada di wilayah Sragen, lantas kemudian ada Pagar Nusa di wilayah lain, kita di Sragen harusnya lebih memperkuat kedaulatan kelembagaan kita sendiri dan interaksi kita sebagai masyarakat dan keluarga besar Pagar Nusa. Caranya gimana? Saling mengingatkan, saling menghimbau, saling menyadarkan bahwa kita satu kesatuan yang harus saling menjaga satu dengan yang lain. Dan harus selalu diingat bahwa kita lahir dari sebuah lembaga organisasi besar di Indonesia yang saat ini rentan sekali kita bisa dijadikan alat propaganda untuk kepentingan permusuhan. Itu yang tidak pernah kita sadari sungguh-sungguh, sehingga pentingnya pemahaman kebangsaan ini kita kembalikan kepada saudara. Ada satu peristiwa saat itu kita ada di satu wilayah Jakarta, tempatnya bagus, yang diundang adalah organisasi-organisasi bentuk yayasan, kepemudaan, tradisi, dan lain-lain, yang diprakarsai oleh seseorang yang kita tidak tahu itu dananya dari mana. Apa itu yang dilakukan? Mengumpulkan kelompok-kelompok pemuda, organisasi-organisasi, mahasiswa, segala macam dikumpulkan untuk diberikan pendidikan tentang kebangsaan. Notabene begitu. Tapi ketika masuk di situ, dia diminta untuk mengumpulkan semua literasi tentang silat tradisi. Yang dipilih bukan Jawa, tapi silat tradisi Melayu. Ini penting. Saya belum tahu apakah di Pulau Jawa silat tradisi ini kemudian sudah terpengaruhi oleh itu. Ketika itu diberikan modal mereka itu untuk mengumpulkan semua literasi, menemui para guru, siswa, dan segala macam. Kemudian
Ketika sudah terkumpul, literasi itu dikumpulkan dalam satu buku yang baik, disimpan dalam software yang bagus. Lantas kemudian diundang lagi, itu dibiayai oleh kelompok tertentu yang kita belum ketemu saat itu. Ketika diserahkan kembali, ini karena dia dibiayai maka dia bekerja. Nah, kita jangan juga terus kemudian melihat ketika ada perintah langsung dikerjakan karena ada kepentingan. Ketika sudah dapat dikumpulkan, heran saya dari sekian banyak orang tidak pernah menanyakan dari mana biaya ini dapat untuk mengumpulkan informasi-informasi tentang silat tradisi itu. Gak ada yang tanya, taunya dikumpulin aja. Dari mana gurunya, mana dicari semua literasi dari buku, dari wawancara dan lain-lain. Ketika dikumpulkan, barang dikumpulkan dalam bentuk buku plek gitu, hilang begitu saja. Gak pernah ada yang menanyakan dari kemana itu buku literasi tentang budaya literasi, tentang apa, silat tradisi itu dikumpulkan atau dibawa kemana, gak ada. Tapi memang betul-betul ini dibayar dalam ruang yang sangat tertutup. Test case pertama ketika barang-barang literasi tadi hilang, sudah terkumpul, maka dibuatlah sebuah kegiatan yang melibatkan silat tradisi. Guru-gurunya dijadikan juri, siswanya dipertandingkan dalam seni. Lantas kemudian apa? Pasti muncul sang juara. Juara itulah yang kemudian dijadikan alat propaganda perpecahan di antara bangsa ini. Kejadian itu di Sumatera. Dibuat satu kegiatan tertutup, tidak ada ekspos media. Lantas kemudian ketika ada yang jadi juara, maka kiai muridnya yang kalah tadi dibujuk sama salah satu teman. Yai, harusnya yang menjadi juara itu bukan siswanya yai itu, tapi harus putra muridnya yai. Yang tadinya pada saat ketemu berpelukan, bermesraan, begitu kangen-kangenan itu, begitu bubar sudah tidak pakai salam lagi. Begitu mereka membuat sebuah perpecahan ketika bisa masuk ke ruang-ruang tradisi tadi. Kejadian ini kita nggak ingin terjadi di Pulau Jawa, khususnya silat-silat tradisi yang tumbuh besar, terutama yang tumbuh besar dari lingkungan besar Nahdlatul Ulama. Saya lanjutkan. Lagu Indonesia Raya tadi mengajarkan kita untuk kembali mencintai Ibu Pertiwi Indonesia. Kalaupun kita belum mampu ke sana, maka kita bisa memulai hari ini dengan mencoba membatasi diri kita berkomunikasi yang tidak perlu di ruang-ruang yang dampaknya tidak membangun kebersamaan dan persatuan, tapi justru akan memperpecah, akan memperkeruh masalah, akan memecah belah persatuan dan persatuan bangsa. Pertama tadi saya sampaikan bahwa ketika ada kegiatan yang melibatkan tradisi tadi, muncul perpecahan ketika ada salah satu di antaranya dipropaganda hanya karena pesan saja. Pesan yai, kan tadi saya sampaikan yai, yang menang mestinya bukan muridnya dia, harus muridnya yai. Padahal itu pertandingan yang tidak sama sekali tidak ada pemikiran pertemuan itu akan terjadi perpecahan. Itu pada saudara-saudaranya sendiri. Ternyata dengan isu satu saja dibisiin, itu kemudian para gurunya saja udah mulai berjauhan. Kenapa? Karena ngerasa didolimi oleh saudaranya sendiri yang menjadi juri yang lain. Ketika semua guru sudah mulai lepas dan berdiri sendiri-sendiri, merasa dirinya didolimi tadi, maka satu yang lain akan duduk pada posisinya merasa disalahkan, merasa didolimi juga. Lepaslah, hilanglah rasa persatuan dan kesatuan itu, lantas kemudian dia duduk sebagai pribadi-pribadinya, kelompok-kelompoknya sendiri, yang sekarang ini muncul forum-forum karuan yang juga mempengaruhi atas semua hal-hal yang tidak diharapkan oleh bangsa. Sesi kedua, setelah para guru tadi dipecahkan dalam satu forum kecil itu, kemudian gantian muridnya, generasi muridnya. Siapa itu? Misalkan ini Mas ini, muridnya Yai, yang tadinya belajar sungguh-sungguh di sini. Yang sini
muridnya kiai sana. Karena tadi sudah isu pertama sudah dibuat bahwa muridnya sana sebenarnya yang harus bukan muridnya sini. Sehingga gurunya mulai tidak senang karena dianggap ada rekayasa. Itu muncul perpecahan pertama kali, pengerusakan satu generasi pertama, para guru yang sudah dipengaruhi. Lantas kemudian yang satu dengan yang lain ini dibujukin sama temannya sana, karena ini punya pacar dengan sana, nih punya gaul nih, saudaranya sini punya saudara yang ada di sana di kampung sebelah. Beliau muridnya kiai ini, yang sana kebetulan muridnya saya sini, yang perempuan sana misalnya. Biasanya setiap akhir pekan atau hari-hari tertentu buat janjian untuk silaturahim, ketemulah, dijemput, diajak ngobrol-ngobrol, diajak ngopi, lantas kemudian silaturahmi begitu, baru pulang. Ketika gurunya sudah dirusak nih, suara kelompok kiai ini sudah merasa tidak nyaman, nembaknya gampang untuk melakukan perpecahan itu. Hanya dibisikin aja sama dia, bro, you gak usah ke kampung sana bro, you ke sana nanti bisa dihajar atau sama muridnya yai sana. Itu kejadian. Sama sebaliknya yang di sana juga dipengaruhi, bro, lu jangan deketin orang sana, itu muridnya sana bro, nanti lu ke sana bisa dihajar di sana. Perpecahan yang dibuat sengaja dengan cara-cara dulu belum ada media sosial yang segitu ganasnya ini, itu saja sudah bisa membuat porak-poranda sebuah persatuan silat tradisi di Indonesia. 132 silat tradisi di Melayu itu berantem di tahun 1998 terakhir, itu gara-gara peristiwa ini. Berarti belum ada media sosial yang banyak, hanya karena bisik-bisik. Satu bisik-bisik, dari bisik-bisik diperkuat dengan koran saat itu. Semua orang mengakses koran untuk mendapatkan informasi, karena rata-rata membuat judul koran itu atau judul berita itu kan yang fantastik, yang propaganda banget itu. Janjinya enggak, ada saudaramu ketemu sama ini karena enggak suka maka disindir. Aslinya tidak nyerang, tidak, tapi disindir. Tapi bahasa sindir itu kemudian diberitakan lebih besar lagi, saudara diserang gitu. Akhirnya satu dengan yang lain menjadi tidak nyaman. Perpecahan kecil yang terjadi itu biasanya dari atas, yang sebenarnya kalau di atas sekarang sudah mulai lebih paham, karena di atas sudah mengerti ini ada ruang politik, ini ada ruang sosial, ini ada ruang dakwah, ada ruang kemanusiaan dan lain-lain. Tapi bagi yang generasi muda, adik-adik yang masih muda di sana, karena energinya masih kuat, masih mau banyak mencari identitas diri, maka media apapun dipergunakan untuk melakukan propaganda. Saya bilang propaganda karena pemberitaan itu hakikatnya adalah propaganda. Mau baik propaganda, mau buruk itu propaganda. Dan ingat, di era digital yang sekarang ini, saya tidak akan melihat dari sudut pandang hukum, tapi melihat dari sudut pandang kemanusiaan, bahwa retaknya persatuan dan kesatuan kita di antara kita karena hanya salah informasi yang disampaikan. Hal penting bagi kita untuk bisa berhasil hanya ada 5 menurut pandangan saya. 1, nepotisme. Kalau sudah saudara kan pasti nepotisme nih. Saya akan sampai di sini karena saya juga keluarga besar NU. Lantas kemudian saya dipanggil oleh saudara saya karena memang ada hal yang perlu disampaikan untuk ruang kebangsaan. Maka saya hadir sebagai sebuah nepotisme sistem. Gitu. Pertama, bagaimana mencapai sebuah keberhasilan tadi dalam menjaga persatuan dan kesatuan, ada 5 rumus juga. Dalam rangka menjaga nilai-nilai kebangsaan kita itu ada 5. Satunya nepotisme sistem. Apa itu nepotisme sistem? Satu dengan yang lain karena terrekomendasi. Saya percaya saudara saya ini karena saya mengenal ini dari saudara saya yang lain. Kira-kira begitu. Nepotisme sistem. Penjenengan tidak akan datang ke sini ketika yang mengundang orang lain, betul? Ya kan? Ini acaranya si Anu, jangan-jangan gitu. Tapi kalau yang mengundang jelas, maka dia akan hadir ke tempat undangan itu karena nepotisme sistem. Yang kedua, klik sistem.
kedua adalah klik sistem. Apa itu klik sistem? Memiliki keinginan yang sama antara satu dengan yang lain. Apa itu? Untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan, mendapatkan gambaran baru, pandangan-pandangan baru terkait dengan masalah-masalah kebangsaan. Ketika panjenengan butuh ilmu, kami butuh berbagi ilmu, yang lain butuh mendapatkan ilmu dan berinteraksi dengan ilmu, maka kebutuhan itu sama hakikatnya. Yang satu ingin menerima, yang satu ingin berbagi. Namanya klik sistem. Sama halnya dengan usaha. Ketika ada yang memproduksi, maka diharapkan ada yang mengkonsumsi. Itu namanya klik system. Yang ketiga adalah political system. Sahabatku semua, kita ini sebuah lembaga besar, membutuhkan payung hukum. Siapa yang merekomendasikan, yang mengesahkan payung hukum itu? Kekuasaan. Political system atau kekuasaan. Oke. Yang ketiga ini penting. Kenapa? Lembaga dipayungi oleh hukum pemerintah, harus memiliki legalitas yang mengesahkan pemerintah negara. Maka political system penting. Kita bergerak di masyarakat mendapatkan perlindungan dan pengawasan hukum yang berlaku di negara kita ini. Kita di negara ini juga memiliki nilai-nilai tradisi yang juga dijaga oleh negara. Maka kita harus dekat dengan political system. Jadi sistem politik kekuasaan ini penting, tetap kita harus jaga. Karena kalau berdiri sendiri nepotisme, nggak ada kepentingan, nggak ada tujuan, nggak akan jalan. Nggak ada sistem pemerintahan, pasti tidak akan jalan, akan kacau balau. Jadi jangan biarkan negara ini dirusak oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan dan lain-lain. Karena political system penting di dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara bangsa ini. Yang keempat adalah komunikasi yang baik. Jadi satu tadi apa? Satu, nepotisme sistem. Yang kedua, klik sistem. Diuraikan itu. Ketika saya ngomong seperti ini, nanti uraiannya bersendiri, bisa dikembangkan sesuai dengan pemahamannya. Yang ketiga, political system atau kekuasaan. Ingat, kekuasaan ini sekarang ini mendominasi, dan kekuasaan ini kemudian sekarang ini banyak pengacu-pengacu yang tertutup dengan propaganda yang halus, sangat halus, lembut, sangat lembut, sampai dengan natural, sehingga kita ditabrak-tabrakkan dengan saudara kita sendiri sebangsa, tidak merasa kita ditabrakkan, tidak merasa kita diadu domba, karena saking naturalnya tadi. Yang keempat adalah komunikasi yang baik tadi ya. Yang keempat, komunikasi yang baik. Apa itu komunikasi yang baik? Semua informasi yang kita dapat, baik itu tentang berita, misalkan ini, berita yang bagus maupun yang buruk, itu akan terkomunikasi. Kita menciptakan satu hal atau menemukan satu hal, itu bisa saja dikomunikasikan dengan berbagai macam gaya. Orang bisa membuat komunikasi yang baik itu melalui orientasi, dia ngomong, diplomasi, melalui komunikasi yang lain. Tapi bisa jadi komunikasi yang baik itu kita harus berani menempatkan tulisan yang benar, misalkan melalui dengan tulisan. Jadi sarana berkomunikasi yang baik pertama kali adalah menggunakan tulisan, karena dengan tulisan akan terukur. Yang kedua, komunikasi yang baik itu ketika kita menggunakan tulisan tidak mampu terbaca, karena tidak semua orang mampu membaca. Bagi tunanetra, maka dia tidak mampu membaca dengan netranya, tapi dia harus menggunakan sarana tulisan, apa namanya? Braille, tulisan khusus. Maka ternyata komunikasi menggunakan tulisan belum sempurna. Ini kita refleksinya ke kita ya, ke diri kita nih sebagai keluarga besarnya Pagar Nusa. Ketika secara tertulis tidak mampu
menyelesaikan masalah komunikasi yang baik, maka ditambah ada tulisan dan gambar. Nah, misalkan ini seringkali kita menggunakan tulisan nggak mempan. Teman-teman itu kan ada media sosial yang banyak foto, kan? Difoto dulu atau menemukan foto, kemudian ditulisi, dikasih redaksi. Dan redaksi dari tulisan itu tidak kita sadari bahwa sebenarnya bisa membuat orang lain teduh dan nyaman, tapi bisa sebalik membuat orang terbakar dan marah. Itu komunikasi. Tapi ada juga, kemudian yang kedua tadi menggunakan gambar dan redaksi atau tulisan masih belum bisa dipahami karena bisa jadi menjadi mislink komunikasi. Berarti belum sempurna. Maka kita mencari alternatif lain menggunakan gambar yang bergerak, tulisan dan visual. Jadi audio visual yang kita sajikan seperti ini. Jadi ada gambar, ada tulisannya, ada gambarnya, kemudian ada gambar yang bergerak. Maka diharapkan itu sudah mampu mengkomunikasikan dengan baik. Maka komunikasi yang baik itu penting menjadi rambu-rambu kita untuk menyampaikan pendapat apapun, informasi apapun ke publik, apalagi melalui media-media sosial. Hati-hati. Berkomunikasi yang baik itu sangat penting bagi kita. Ini karena bicara waktu ya, masih sudah waktu ya. Dengan komunikasi yang baik, maka kita mudah-mudahan akan menemukan keilmuan yang baik. Rambu-rambunya, apa itu berkomunikasi yang baik? Harus berdasarkan fakta yang ada dan dikomunikasikan dengan bahasa yang santun. Lantas kemudian kontennya jangan propaganda untuk menyudutkan satu dengan yang lain. Hati-hati, karena komunikasi yang baik sangat penting. Lebih baik kita merasa mengoreksi diri kita untuk kita buka keluar sebagai sebuah citra diri yang baik daripada kita harus menunjuk saudara lain kita menjadi kambing hitam atas sebuah perkara. Lakukan komunikasi yang baik melalui medium apapun. Itu yang keempat. Yang terakhir, entrepreneurship. Berpikir di atas rata-rata. Ketika ada isu yang luar biasa dahsyat jeleknya, maka kita berpikir kreatif saja, berpikir cerdas saja. Misalkan hari ini mungkin kita tidak melihat lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi sesuatu bagi kita keluarga besar Pagar Nusa. Tapi hari ini juga kita kalau memiliki jumlah keluarga besar yang banyak di Sragen, maka kita bisa menciptakan sesuatu yang punya nilai produktif dan prestatif bagi keluarga besar Pagar Nusa. Caranya gimana? Manfaatkan dulu nih lagu Indonesia Raya sebagai ruang komunikasi yang mungkin nyeleneh saat ini. Tapi itu menjadi bagian dari motivasi kita untuk mencintai tanah air, berbangsa dan bernegara. Satu, misalkan, berkenankah kiranya pribadi-pribadi kita membuat video nih, oke? Membuat video, kan sekarang buat video gampang nih, ada TikTok, ada apa lagi? Ada TikTok, ada macam-macam kan? Medium video itu, yang sekarang mulai Android kan banyak sekali tuh. Misalkan buat satu dengan yang lain, kita ini kan Pagar Nusa harus tetap gagah kan? Harus identitas itu dipertahankan, muncul. Kenapa? Karena itu kebesaran. Kalau sudah bicara kebesaran harus dipertahankan ya? Harus dipertahankan dan dijaga. Coba PR saya, nanti kita buat evaluasi dan monitoring. Semua yang hadir di sini mungkin bisa menyuarakan kepada saudara teman sahabat-sahabatnya yang lain untuk membuat satu video menyanyikan lagu Indonesia Raya di berbagai sudut ruang manapun. Misalkan sekarang ini yang dari jauh sana kebetulan ada di PCNU Kabupaten Sragen. Di depan sana pakai kebesarannya dong, pakai kebesarannya Pagar Nusa, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dibanyak-banyakin aja itu, nanti berseri lagi. Ibu sama bapak sama kita ajak bareng, divideokan dengan kebesaran Pagar Nusa tentunya. Dikumpulkan dalam satu server, jangan di-share dulu, dikumpulin dulu banyak-banyak.
Ketika sudah mencapai 1000, kira-kira ada keluarga besar Pagar Nusa di Sragen ada 1000 nggak? Lebih. Satu angkatan aja bisa 1000 lebih kan? Tahun 2002 itu sekian ribu, masalah 1000 sekian. Itu kalau dia membuat video semua tentang lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, tapi backgroundnya di mana saja, dianggap norak ya, tapi harus punya yang terbaik nanti berkata. Jadi dikompetisikan. Nanti membuat panitia kecil untuk membuat satu kompetisi lagu Indonesia Raya. Bolehlah kita sebut sebagai Pagar Nusa Gema lagu Indonesia Raya. Misalkan seperti itu. Supaya apa? Supaya karya ini nanti mendunia. Kalau sudah di-share di media sosial kan akan mendunia. Tapi nilai-nilai kebaikan. Adik-adik yang di sawah, datengin ibu lagi ada di sawah itu, diajak nyanyi lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya kan tinggal pakai handphone kan, diklik lagu Indonesia Raya kan, nyanyi mangap-mangap doang kan nggak apa-apa kalau mak-mak nggak bisa. Tapi itu disuarakan di semua lini kehidupan masyarakat. Yang dagang kita deketin pada saat berdagang, yang melihara kandang kambing atau sapi deketin di ruang kandang kambing itu, yang lagi kuliah di ruang kampus, di depan kampusnya nyanyi lagu Indonesia. Tapi dengan kebesaran, berarti kita kenapa memang pakai identitas logonya Pagar Nusa, pakai seragamnya Pagar Nusa yang hitam yang gagah itu, supaya kita dikenali oleh dunia. Jadi jangan kita ngomong kandang jago kandang, tapi kita harus mendunia dengan sebuah karya nyata. Sekalipun sederhana, ini sederhana barangkali. Lagu Indonesia Raya, kira-kira siapa sih yang menolak lagu Indonesia Raya? Ada nggak? Nggak ada. Pagar Nusa Gema lagu Indonesia Raya. Coba kita mulai untuk Indonesia, untuk persatuan dan kesatuan Indonesia. Mumpung sekarang ini lagi eranya, kesananya itu orang udah menggunakan arena politik. Kita jauhi arena politik kekuatan itu dengan sebuah kegiatan Gema. Jadi Pagar lahirkan ini dari Kabupaten Sragen. Ingat ya, nanti kalau nggak mau membuat websitenya, saya siapkan. Saya yang akan menyiapkan domain. Tapi termasuk hostingnya boleh ya? Untuk program ini, ya, saya janji saya hadiahkan untuk mana? Pagar Nusa di Kabupaten Sragen. Satu, daftarkan Pagar Nusa Gema lagu Indonesia Raya itu websitenya. Nanti di dalamnya ada Facebook, ada apa? Ada YouTube, ada media sosial lain di sana. Hostingnya saya bayar 1 tahun paling tidak 2 juta kan? Saya hibahkan 2 juta rupiah untuk kepentingan membuat ini. Yang punya rekening saya akan tanggung nanti buat panitia ya. Tapi panitia ini yang harus menjadi penggerak semua, ya? Bisa ya? Jadi saya transfer 2 juta rupiah nanti ke siapa? Rekening siapa? Oke, baik. Kirim rekening ke saya. Anggota ini harus terdaftar dan daftar hadirnya kasih ke saya. Kalau boleh, sudah punya KTP semua? Sudah. Belum? Sudah. Sudah? Sudah. Sudah, oke. Mungkin dari situ kesepakatannya nanti setelah kita buka website untuk itu, kita membuka portal khusus tentang Pagar Nusa Gema lagu Indonesia Raya. Buat itu, Yogyakarta gagal membuat itu karena tidak kreatif. Kita punya keluarga besar, keluarga Nusa seluruh Indonesia itu berapa ribu, berapa juta orang kira-kira. Kalau kita ngomong NU saja itu sudah sekian puluh ribu, 90 ribu lebih keluarga besar itu. Kalau kita jaminkan. Nah, kalau 90 juta ribu, satu orang NU wajib membuka lagu Gema Indonesia Raya, maka kita monetesnya cepat atau tidak? Sangat cepat. 20 ribu yang membuka YouTube kita itu sudah akan mendapatkan monetis kita. Dia akan meminta rekening kita. Nanti rekening khusus kita dibuatin, didaftarkan. Siapa yang punya? Keluarga besar Pagar Nusa. Untuk apa? Kalau kita katakan beginilah, belajar menjadi YouTuber yang cerdas ya, gitu. Pagar Nusa masuk gak bisa sih. Dan melahirkan dari bumi Nusantara Indonesia ini Pagar Nusa Gema lagu Indonesia Raya lahir dari Kabupaten Sragen. Sepakat ya? Sepakat tangan-tangan. Karena ini harus saling mendukung. Kalau tidak ada kebersamaan, kita tidak akan jalan. Setuju ya? Setuju. Dan saya berjanji membantu realisasi ini, mau dibuat sendiri monggo,
mau di ini monggo, tapi note namanya itu. Saya akan transferkan 2 juta rupiah untuk kepentingan kegiatan saudara-saudara saya di Kabupaten Sragen, khususnya Pagar Nusa. Dalam rangka apa? Untuk menguatkan, menyuarakan kebaikan, menyuarakan nilai-nilai persatuan melalui satu lagu Indonesia Raya. Apa yang akan dibuat? Nanti yang dibuat macam-macam. Pertama kali lagu Indonesia Raya, macam-macam ya versinya ya. Nanti versi ini jenengan apa? Di kebun singkong, saya akan nyanyi lagu Indonesia. Gagah apa? Singkong juga keren kan? Di tengah sawah orang lagi nyebar benih. Bagus gak kira-kira? Di tengah benih orang lagi menebar benih itu, kita Pagar Nusa datang ke situ hanya untuk ngajak Pak nyanyi di lagu Indonesia Raya. Di videoin. Gak usah diedit macam-macam. Nanti editnya tuh hanya suara lagunya aja. Lagunya sama. Mau pakai lagu yang kayak gini boleh, mau pakai lagu iringan lagu keroncong kan, lagu Indonesia Raya iringan lagu keroncong boleh kan? Boleh. Mau lagu karawitan boleh, lagu apa saja ilustrasinya boleh. Tapi warnanya harus segitu. Oke? Jadi dibanyakin. Sampean misalkan pas kebetulan petani nebar padi di sawah. Yang satunya lagi pas kebetulan nyabut benih harus ditanam, lagi mau nandur didatengin. Saya yakin itu pasti ketemu lah kayak gitu-gitu. Yang satunya lagi pas kebetulan di sekolah kumpul sama teman-temannya. Tapi ingat, bawa nama besar Pagar Nusa. Jadi hostnya kegiatan ini adalah orang Pagar Nusa dan pergunakan identitas kebesaran Pagar Nusa. Berani? Berani. Yakin? Yakin. Sepakat? Laksanakan. Siap ya? Siap. Karena saya pasti akan nanya tuh, beneran gak tuh ya? Gampang nanti bukanya. Satu hari kalau video dalam satu portal itu hanya bisa mengupload 15 video. Oke, kalau ada 1000 maka dia harus antri. Setiap hari 5 video masuk, 5 video masuk, 5 video masuk. Jangan di-on-kan, nanti ada teknologinya. Diparkirkan dulu. Setelah parkir mendapatkan 1000 minimal videonya penjenengan-penjenengan yang durasinya kira-kira berapa menit itu, nanti baru diundang. Kepala PBNU diundang oleh Sragen, anak Pagar Nusa Kabupaten Sragen. Saya tak undang yang lain. Dalam rangka apa? Melonsing Pagar Nusa Gema lagu Indonesia Raya secara nasional dari Kabupaten Sragen. Harus punya target ya. Akan berapa cepat ini kerjaan ini membuat video. Gampang video, cuman biasa TikTok aja macam-macam. Coba yang bisa TikTokan siapa? Yang bisa merekam TikTok? Satu lah, berdiri. Buat contoh kasus. Ayo. Ini membangun kecintaan kita. Dan nanti yang lain. Sekarang kita bicara lagu Indonesia Raya. Karena kan hebat loh. Lagu itu syairnya kalau kita mau belajar, kita baca, kita sungguh-sungguh, itu luar biasa. Kita ciptakan saja. Pertama akan terkenal, ya kan? Udah besar, jumlah kuantitinya sangat besar. Pagar Nusa itu di seluruh Indonesia, bahkan di Nusantara, di luar negeri banyak saya baca. Terus kemudian bagaimana membesarkan itu? Ya dengan lagu Indonesia, buktikan bahwa kami adalah nasionalis, bahwa kami mencintai bangsa dan negara ini, bahwa kami adalah orang-orang yang lahir untuk memperjuangkan nama besar bangsa ini. Gitu. Caranya sederhana, nggak usah neko-neko, nggak bisa. Saudara, nggak usah. Kalau mau ngomong jagoan, Pagar Nusa itu udah terkenal. Jadi nggak usah lu jago, pasti jagoan. Gitu loh kira-kira kalau mau tanding, kalau ngomong Pagar Nusa, nggak usah ditanya. Siapa yang Pagar Nusa? Jin masih. Orang itu harus taat dengan cara yang baik di depan kita. Jadi sekali lagi saya sampaikan tematik tentang apa tadi? Petani sawah, pas nanam padi, cari-cari aja kalau pas ada. Misalkan kok sama, nggak apa-apa. Kan semakin banyak semakin bagus. Kan pasti beda-beda kan? Konsepnya beliau pasti beda. Mungkin dia mau pakai seragam Pagar Nusa, tapi pakai helm, ya kan aneh kan? Aneh. Menganeh nggak boleh. Pakai masker katakan gitu. Tapi yang lain dia gayanya kayak gini misalkan boleh. Tapi harus ada objek. Sampean semua mewakili Pagar Nusa Kabupaten Sragen untuk menjadi host itu pembawa acara bagi gerakan Pagar Nusa Gema lagu Indonesia Raya. Gitu ya. Jadi konsepnya sederhana itu.
Ini jadi host satu, lumayan kan satu. Nanti objeknya sopo. Tugasnya sampean adalah menggait orang untuk kita ajak menyanyi lagu Indonesia Raya. Nanti bahkan emak sama bapaknya sampean sama adik sampean bareng-bareng satu keluarga. Pernah nggak? Sampean satu keluarga, bapak, ibu, adik sampean berdiri ini. Yuk Pak, mojok Pak. Mojok. Cari bendera merah putih. Saya yakin di rumah sampean nggak ada bendera merah putih kan? Nggak ada. Malu kan kita. Nanti hasil dari YouTube itu, dari hasil dari monetis itu yang sudah dapetin duit. Kalau YouTuber itu kan kaya raya tuh, miliaran rupiah duitnya kan, gajinya 1 bulan tuh 1 miliar. Belikan bendera merah putih yang tingginya segini, di sini nggak ada. Saya juga kaget tuh karena bendera nih. Itu yang satu gini, itu harganya 75.000. Itu yang bendera yang ada di pojokan-pojokan itu. 75.000 harganya. Bendera merah putihnya harganya 25.000. Berarti praktis dengan harga 100.000. Kalau dikirim, misalkan ini, saya bawa bendera merah putih. Ini hasil dari nanti ya, bendera merah putih. Sama tiangnya, sama batak yang bagus itu. Biasanya di kantor-kantor. Tak serahkan ke emaknya sampean, kira-kira diterima ya? Diterima. Tak serahkan sama bapak itu kan? Diterima nggak? Pasti diterima. Tapi yang menyerahkan bendera merah putih, katakan 1 miliar merah putih untuk Indonesia, gerakan itu nanti. Kita jangan kecil-kecil deh, ngomong jangan urusan Sragen boleh gitu, tapi Sragen harus menduni itu. Dan siapa yang membawa? Pagar Nusa, jadi kebanggaan gitu loh Mas. Jadi kalau nanti satu tiang bendera merah putih diserahkan kepada masyarakat, kira-kira diterima belum? Diterima. Karena yang ngasih Pagar Nusa, kasihlah di bawahnya kan ada papannya itu, tempat dudukannya kan ada kan? Nah, tempat dudukannya itu dikasih logo Pagar Nusa. Tapi jangan lupa komite investigasi negara. Ini harus pakai komite investigasi negara sama Pagar Nusa sopo sing arep bakalan berani. Temennya polisi ya, temennya tentara pasti kan, temennya jaksa agung pasti, mahkamah agung iya, presiden laporan langsung. Mau kemana lagi? Gitu. Kira-kira itu. Manfaatkan ini dinut, ini hal penting menurut kamu. Yang lain biarkan membuat konsep yang lain, tapi saya hanya ingin menghadiahkan ini untuk keluarga besar. Itu. Saya malu kalau saya harus transfer, kan? Sekali-sekali pamer nama. Sini Mas. Pokoknya itu sampean sing anu kok. Sampean. Ini 1 juta. Jadi saya nggak jadi transfer karena saya ingat kayaknya saya punya simpenan di dalam laptop saya. Itu tadi mendadak, tahu-tahu cring muncul di situ. Gara-gara sampean itu diajak lagu Indonesia Raya, jadi saya kepikiran ini kayaknya harus subsidi juga kalau udah kayak gini. Tapi itu ikhlas karena Allah, dan besarkan Pagar Nusa Sragen menjadi leader pemersatu bangsa di seluruh Nusantara Indonesia. Bersedia? Sahabatku yang baik, saya tidak bisa banyak bercerita. Sudah banyak waktu yang saya pergunakan, sudah dipanggil juga hari ini, jam sekarang ini sudah ada panggilan azan untuk sholat. Kita manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Note saya buka website untuk membuka domainnya www.pagarnusa. Kalau mau bicara Gema Indonesia Raya boleh.com atau .id itu dibuat. Terus kemudian nanti hostingnya dibayar. Ya jangan yang 2 juta lah, yang 1.500.000 supaya masih ada sisa buat urusin. Ya nanti pelan-pelan undang semua keluarga besar PCN Geman kita Pagar Nusa ini, siapa yang ahli di bidang IT dan siapa yang bisa membuat web design yang bagus, siapa yang membuat portal ini yang bagus, siapa yang bisa membuka media-media sosial jaringan yang bagus.
buat kita, kumpulkan. Karena saya yakin seluruh Indonesia ada yang tua, ada yang dosen, ada yang sok sih nggak ada yang berani. Dan itu leadernya adalah Kabupaten Sragen. Lahirnya di sini, keren. Oke, dengan begitu tugasnya ingat sekali lagi nanti dikoordinir namanya siapa. Kemudian harus ada WA group yang hadir ya. WA grupnya ada. Nanti untuk bisa berkomunikasi, saya mungkin bisa ngasih arahan-arahan. Kalau misalkan butuh orang IT yang bagus, saya akan kirimkan untuk menghibahkan dirinya membantu siapa yang hobi di itu. Tapi tugas kita masing-masing adalah yang wakil atau yang tidak hadir dikonfirmasikan untuk menjadi host pembawa acara dalam rangka membesarkan nama Pagar Nusa sebagai pencitraan kebangsaan ke depan. Hasilnya nanti kalau sudah hadir, kita belikan bendera merah putih, kita punya gerakan 1 miliar merah putih untuk Indonesia. Kita serahin ke keluarganya ini diterima, tapi ono logonya di bawah. Jangan benderanya dilogoin, nggak usah. Bawahnya aja nggak apa-apa. Karena bendera nggak boleh di logoin, nggak perlu. Batang tiangnya saja gitu. Nanti yang membuat bapak ekono tukang kayu, bapak ini tukang jahit, kayak gitu kerja bareng. Jadi, kan enteng kan? Pemberdayaan di dalam, duitnya didapat dari gaya-gayaan yang dilakukan. Percaya atau tidak, nanti kalau berhasil dan itu akan membawa Pagar Nusa jauh lebih besar ke depan dan akan disegeni tanpa harus jualan yang lain. Kita kuantitas sudah cukup, maka kualitas dan prestasi adalah nomor satu. Kira-kira demikian, mudah-mudahan kami bisa memberikan motivasi baru bagi keluarga besar saya di Pagar Nusa Kabupaten Sragen. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya. Bukan saya pamer, tapi ini motivasi saya. Saya nggak bisa untuk mensupport saudara saya ketika saya melihat banyak hal yang perlu mendapatkan perhatian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.